Masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, Sobat Kompas TV Dewata. Dan sekarang kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Mas Yuda ya. Tadi udah dibahas soal kecerdasan emosional. Yang dibahas tadi di awal-awal itu adalah bagaimana kita bisa mengerti bos kita ya, yang tadinya marah-marah punya masalah mungkin gitu ya. Itu berarti kecerdasan emosional itu tidak hanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin aja, tapi karyawan pun itu juga harus punya supaya bisa mengerti itu. Ya, jadi kecerdasan emosi itu wajib ibaratnya dimiliki oleh setiap orang gitu. Ketika dia sudah matang secara emosi atau cerdas secara emosi, tentunya nggak ada lagi nih yang namanya konflik. Konflik ada, tapi kita bisa mengatasinya dengan baik. Komunikasi jadi lebih baik juga, karena kita tahu gimana cara ngomong yang enak sama atasan kita, atau atasan kita gimana cara ngomong yang enak sama kita gitu. Sehingga ibaratnya nggak ada lagi deh konflik yang akhirnya membuat kita tuh berjarak gitu. Antara atasan ataupun juga dengan bawahan. Iya. Karena emang emosi itu juga penting banget ya Kak ya, apalagi kecerdasan emosional, karena tadi udah kita bahas pentingnya itu di mana. Bisa ulang nggak guys? Aku lupa mau nanya apa. Sorry Molan. Lupa mau nanya apa Ci? Ulang lagi Kak ya. Terlepas. Ya, hilang. Tiba-tiba hilang. Maaf ya guys. Yo. Oh iya. Masih di Sapa Bali Pagi, Ruang Psikologi, pemirsa Kompas TV Dewata, dan kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Yuda ya. Tadi kita udah bahas-bahas itu adalah soal bagaimana karyawan bisa mengerti bosnya ketika dimarahin sama bos, padahal nggak salah gitu ya. Itu adalah termasuk kecerdasan emosional. Betul. Berarti kecerdasan emosional itu harus dimiliki sama karyawan juga dong? Iya, betul. Jadi memang sebenarnya kecerdasan emosi itu wajib dimiliki oleh siapapun. Jadi mau dia sebagai seorang pemimpin perusahaan, mau dia sebagai seorang leader ataupun sebagai seorang karyawan atau staff, itu semuanya harus punya kecerdasan emosi. Kenapa? Karena ketika kita sudah cerdas atau matang lah secara emosi, ibaratnya udah nggak ada lagi nih konflik dengan teman kerja, konflik yang dengan atasan gitu. Konflik ada, tapi kita bisa mengatasi konflik itu dengan cara yang baik. Ibaratnya gini, kalau kita karena salah satu aspek dari kecerdasan emosi itu adalah kita bisa paham emosi yang dirasakan oleh orang lain gitu kan, sehingga kita tahu nih, oke, kapan waktu yang tepat untuk ngomong ke orang itu tanpa harus menyinggung perasaannya, kayak gitu. Bener kan? Saya bilang Mas Yuda ini adalah orang yang paling mengerti. Amin. Ya, tapi emosi ini bisa ini ya Kak ya, mempengaruhi konsentrasi kita dalam bekerja ya? Iya, karena gini, coba deh kalau Dewi bayangin, kalau kamu lagi ada masalah, mau di tempat kerja ataupun lagi ada masalah di percintaan misalnya gitu ya, kamu bawa ke tempat kerja, bisa nggak sih kita fokus? Pasti ada juga lah orang yang akhirnya jadi hilang fokus karena mikirin permasalahannya gitu. Jadi kenapa ini juga sangat penting gitu, agar kita juga bisa fokus sama pekerjaan kita. Akhirnya ada juga penelitian mengatakan bahwa kalau kita bisa cerdas secara emosi, ini juga bisa membantu meningkatkan performa kerja kita juga. Artinya kita juga fokus, hasil kerja juga lebih baik. Gitu. Pantes ya, setiap merekrut karyawan, kalau di setiap perusahaan tuh pasti yang dilihat itu juga adalah kecerdasan emosional atau EQ ya Kak ya. Betul. Beda antara IQ dan EQ ya. Beda banget. Beda. Kalau sekarang mungkin ada juga orang-orang di luar sana yang mengartikan bahwa oke, IQ adalah segala-galanya. Kalau kita mau hire IQ atau kita mau rekrut orang gitu ya. Rekrut orang yang IQ-nya tinggi gitu. Pinter gitu. Apakah sudah pasti orang tersebut bisa sukses? Belum tentu. Jadi ada satu buku kecerdasan emosi dari Daniel Goleman, dia mengatakan bahwa IQ bukanlah segala-galanya. Dia hanya mempengaruhi 20% kesuksesan seseorang. Yang mempengaruhi orang itu sukses atau enggak itu dari kecerdasan emosinya. Bayangin gini deh, mau sepinter apapun, kalau dia nggak bisa komunikasi yang baik sama orang, ya tetap aja nggak bisa kan gitu. Mau dia sepintar apapun kalau dia nggak bisa ngomong, kalau mau sepintar apapun kalau dia ngambil keputusannya terburu-buru, pasti dia juga nggak akan bisa sukses. Jadi kecerdasan emosi itu mempengaruhi 80%.
Jadi penting banget kecerdasan emosi itu dimiliki oleh setiap orang gitu. Aduh, pantas aja nih tiap mau cari kerja nggak Iya. pernah dapet deh. Curhat ya. Curhat. Bukan enggak ya, kok jadi bongkar aib sih kita. Tapi Iya. kalau untuk kecerdasan emosional di dunia kerja, memangnya itu meliputi apa aja, Kak? Kalau tadi Kakak udah bilang itu adalah soal kemampuan dia berkomunikasi. Iya. Selain itu ada aspek apa lagi tuh kecerdasan emosional di dalam dunia kerja? Oke, jadi ada 5 hal yang penting dalam kecerdasan emosi. Yang pertama tadi yang sudah aku singgung adalah kita harus self-aware atau kita harus paham perasaan kita dulu deh. Kalau kita lagi sedih, nggak apa-apa kita bilang sedih gitu ya. Kita jujur sama perasaan kita. Pahami bahwa emosi yang negatif atau emosi marah, sedih itu nggak apa-apa kita miliki. Jadi pertama adalah self-aware. Yang kedua itu adalah self-regulation. Nah, self-regulation itu adalah bahasa sederhananya, setelah kita tahu kita lagi nggak baik-baik aja, lalu lantas mau diapain nih emosi kita gitu. Jadi boleh kok kita mundur sejenak, itu adalah bagian dari self-regulation gitu. Mundur sejenak, kita keluar dari situasi yang nggak nyaman, atau misalnya Dewi bisa lakuin aktivitas yang Dewi suka kalau lagi bad mood gitu ya. Itu juga suatu hal yang dihubungkan dengan self-regulation. Misalnya kayak, aduh aku lagi bad mood, boleh deh aku olahraga misalnya gitu ya. Aku bad mood, boleh deh sejenak aku ngemil sesuatu yang aku suka gitu ya gitu. Nggak apa-apa, setidaknya kita tahu bagaimana kita mengatasi perasaan kita. Mau kita senang ataupun kita sedih atau marah, itu self-regulation. Dan ini pun juga termasuk di dunia kerja. Kalau misalnya kita lagi nggak nyaman sama seseorang, kita lagi konflik, boleh kok kita coba jeda, kita cari waktu yang enak buat menenangkan perasaan kita. Kemudian kita oke deh, kita karena itu teman kerja kita harus ngobrol, ya udah kita mulai lagi ngobrol secara profesional. Baikkan. Kayak gitu. Kemudian ada juga empati. Empati itu artinya adalah kita bisa memahami apa yang orang lain rasakan gitu ya, tapi kita juga berlaku sesuatu gitu. Misalnya nih, kita tahu di dunia kerja yang punya masalah kan bukan kita doang gitu ya, Dewi, tapi juga permasalahan itu orang lain juga rasain. Boleh kok kita bersikap empati, kita lihat wajahnya gitu ya. Ini kayaknya kusut banget mukanya gitu kan. Ketahuan. Coba kita telusuri lebih dalam, kamu kenapa sih gitu? Ada apa? Ada masalah apa? Apa yang bisa aku bantu? Gitu. Jadilah teman dengar atau teman cerita yang menyenangkan buat teman kerja. Itu juga nggak ada salahnya kok. Ya. Gitu. Kalau empati sama simpati itu sama apa beda? Empati dan simpati, bukan kartu. Bukan kartu ya. Nah, Bukan kartu. kalau empati simpati itu beda sebenarnya, Dewi. Beda. Jadi kalau kita bilang simpati itu adalah kita mengenali perasaan aja gitu. Jadi kita tahu, oke, orang itu lagi sedih gitu. Tapi kita tidak melakukan sesuatu gitu. Sementara kalau empati, selain kita paham dia emosinya seperti apa, kita juga melakukan sesuatu ke dia. Misalnya membantu untuk misalnya pekerjaannya, kalau dia lagi kewalahan, kita bantu, atau kita coba jadi teman denger yang menyenangkan gitu ya. Itu juga bagian dari empati. Jadi ada actionnya kalau empati. Oke, baiklah. Lanjut, tadi baru 3 ya berarti 3. ya, self-aware, self-regulation, sama Ya, empati. Empati. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Motivasi itu adalah bagian dari kecerdasan emosi gitu. Jadi kita dalam pekerjaan, siapa sih yang nggak mau kita kerja tapi kita ngerasa kayak nggak dibayar? Siapa sih gitu? Kita pasti seneng kan mendapatkan pekerjaan yang kita sukai. Jadi cara untuk mendapatkan itu ya kita harus paham dulu apa sih yang memotivasi kita dalam pekerjaan. Oke, yang memotivasi saya misalnya adalah keluarga misalnya. Boleh itu dijadikan satu motivasi kita gitu, karena motivasi yang terbaik adalah motivasi yang benar-benar dari dalam, bukan dari luar. Maksudnya motivasi yang memang untuk diri kita, bukan kenapa kamu mau bekerja di situ karena disuruh orang tua gitu. Nanti kalau orang tuanya udah nggak ada, bisa jadi motivasi kita akan nurun kan, begitu. Jadi kita harus kenali dulu apa yang memotivasi kita, sehingga ketika lagi ada masalah nih, ibaratnya membuat kita down, stres gitu ya, kita akan pikir lagi, oh iya, aku harus ingat bahwa tujuan aku kerja ini adalah untuk keluarga. Jadi aku harus bekerja dengan semaksimal mungkin, gitu. Tapi untuk menumbuhkan motivasi dalam diri itu kan susah, Kak ya. Bagaimana cara kita menemukan si motivasi itu? Susah menggalinya. Benar, dan untungnya untuk saat ini kita banyak banget waktu untuk refleksi diri ya, gitu. Maksudnya kita banyak waktu untuk lebih di rumah aja gitu kan. Itu saat yang baik untuk kita ngobrol deh sama diri sendiri gitu.
pertama ngobrolin tentang emosi kita gitu. Maksudnya kita tahu, kenal emosi perasaan kita, tapi di sisi lain kita juga bisa tanya sama diri sendiri, kamu mau jadi pribadi yang kayak gimana sih gitu. Dijawab sama diri. Dan kalau kita bisa peka, kita bisa mendapat jawaban itu Oh juga. gitu ya, kirain ada bisikan. Nah, itu kita nggak tahu tuh. Jadi kalau menurut aku yang paling penting adalah kita harus lebih peka sama diri sendiri, dan akhirnya nanti akan mendapatkan sebuah jawaban gitu, bahwa oke, yang terbaik kita akan mendapatkan clue, oh ya ternyata yang aku pengen misalnya adalah menjadi pribadi yang lebih bermanfaat buat orang lain, atau saya ingin membahagiakan keluarga. Nggak apa-apa, kita tuliskan, oke, motivasi saya adalah fokus untuk keluarga. Nggak apa-apa kita tulis. Jadi ketika kita ibaratnya lagi kondisi down, kita buka lagi, oh ini yang memotivasi saya. Gitu. Lihat tulisan itu gitu ya Kak ya. Iya. Oke, itu tadi udah yang keempat, motivasi. Terus yang kelima? Yang kelima adalah social skill. Jadi Social skill. Kemampuan kita membangun hubungan sosial dengan orang lain itu adalah bagian dari kecerdasan emosi. Artinya gini, gimana cara melatih kecerdasan emosi hubungannya dengan social skill. Yang pertama, kalau orang social skillnya bagus atau hubungan sosialnya bagus, dia akan bisa ngomong atau berkomunikasi dengan bahasa yang, kalau bahasa psikologi, asertif. Artinya bahasanya tidak menyinggung perasaan orang lain. Oh, bisa diterima. Bisa diterima. Bisa diterima. Dan dia bisa menyesuaikan nih. Oke, kalau ketemu orangnya sama yang kayak Dewi misalnya, Dewi tipikalnya belak-belakan atau apa adanya, ya kita bisa menyesuaikan gitu. Atau ada juga tipikal orang yang sukanya basa-basi dulu gitu, ya kita bisa menyesuaikan. Jadi ketika orang social skillnya bagus, dia tahu bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Tidak hanya itu, di social skill juga itu kita bisa mendengar, diharapkan bisa menjadi pribadi yang lebih mendengarkan. Jadi kalau kita, karena gini, memahami kan tidak hanya ngomong aja, tapi mendengarkan juga. Orang yang social skillnya bagus itu dia bisa mengetahui gestur seseorang atau ekspresi seseorang, itu juga bagian dari social skill gitu. Jadi kalau gestur yang kayak nggak nyaman, ya kita juga bisa tahu, oh ini kayaknya bukan waktu yang tepat nih untuk discuss gitu misalnya, atau diskusi gitu. Beda tipis ya sama dukun ya? Iya, jadi memang harus, jadi sebenarnya semua itu ada ilmunya, ada dasarnya gitu. Tapi itu semua bisa dipelajari kan Kak? Bisa banget. Kalau kayak orang biasa seperti saya lah ya, bisa dibilang, bisakah mempelajari kelima hal tersebut? Bisa banget. Dan sebenarnya gini, ini kita bisa latih di situasi yang santai kayak gini aja gitu loh. Coba bayangin ketika Dewi misalnya teman-teman di rumah gitu bertemu sama sahabat atau teman kerja gitu. Coba kamu lihat wajahnya gitu. Kenali ekspresi emosinya gitu. Lagi seneng atau nggak seneng nih gitu. Oke, kalau lagi seneng itu sudah bagian dari simpati tadi gitu ya. Kemudian ketika dia lagi nggak nyaman, coba kita tanya, kita deketin, oh kamu lagi nggak nyaman ya, apa yang bisa aku bantu gitu. Nah itu sebenarnya contoh kita sedang melatih empati kita gitu sama orang lain, atau social skill itu juga bisa kita latih. Tapi gimana Kak, kalau misalnya ada kita punya temen yang pura-pura bahagia gitu, di depan kita ketawa-ketawa aja, tapi ternyata di belakang punya masalah, gimana kalau misalnya seperti itu? Nah, yang harus kita pikirkan gini, apakah itu berpengaruh ke kehidupan kita gitu? Kadang-kadang gini, kita harus bisa ngebatasin juga. Kadang-kadang orang butuh ruang pribadi untuk nggak kasih tahu ke orang lain, butuh privasi lah. Ya udah, kita juga jangan terlalu kepo juga sama orang seperti itu. Mungkin dia memang butuh waktu untuk sendiri. Yang penting kita selama berinteraksi sama kita coba buat dia senyaman mungkin. Gitu. Kayaknya itu deh yang paling penting ya Kak ya, apalagi di dunia kerja karena kita berhadapan sama banyak orang gitu ya. Oke, baiklah, nanti kita akan gali lagi ya. Kita perlu banget nih mengetahui bagaimana caranya untuk melatih diri kita bertemu sama banyak orang. Itu termasuk dari social skill ya. Oke, baiklah, nanti bakal kita gali lagi ya pemirsa Kompas TV Dewata. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.